Nah, kemudian untuk besaran TPP bagi PNS dan P3K yang belum diangkat menjadi pegawai pejabat fungsional memperoleh TPP setingkat jabatan pelaksana sesuai kategori kelas jabatan. Ternyata di sini ada pemotongan untuk PPh pasal 21-nya sebesar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Pada video kali ini kami kembali akan mengupdate terkait gaji tahap 1 dan 2 serta lengkap dengan tamsil alias TPP untuk rekan-rekan ASN khususnya juga yang P3K. Kita akan cek regulasi pembayaran TPP ASN khususnya yang tahun 2022. Untuk info lengkapnya ikuti video ini sampai selesai. Baik Bapak Ibu, regulasi terkait pembayaran gaji maupun tunjangan serta tamsil ataupun TPP bagi rekan-rekan ASN P3K khususnya yang dinyatakan lolos tahap 1, tahap 2 terus menjadi informasi yang viral alias asik untuk didengarkan. Kembali pada video kali ini kami akan memberikan informasi berkenaan dengan hal itu. Kita ketahui Bapak Ibu, yang menjadi hak Bapak Ibu selaku ASN P3K yang jelas adalah gaji yang berjumlah untuk S1 alias golongan 9 berjumlah 2,9. Kemudian ditambah dengan tunjangan-tunjangan yang sudah ditetapkan yang mencapai budget sekitar 3.200.000 sampai 3.800.000 rupiah. Secara rincian untuk gaji dan tunjangan kita bisa lihat pada ledger gaji yang pernah kami sampaikan. Nah, terkait ledger gaji yang pernah kami sampaikan pada beberapa waktu yang lalu, video yang pernah kami sampaikan, di mana di sini kita akan lihat golongan pegawai, kemudian status pegawai serta gaji pokoknya, serta tunjangan yang mereka dapatkan, kemudian tunjangan-tunjangan lainnya, kemudian dapat juga berkenaan dengan tunjangan JKK, kemudian JKM yang nanti akan dipotong menjadi potongan pembayaran untuk kesehatan. Maka total daripada gaji rekan-rekan itu semua bisa mencapai 3.100.000 ya. Kalau misalnya dia single bisa juga 3.200.000 seperti ini. Bisa juga untuk rekan-rekan yang memiliki jumlah anak 2 yakni berjumlah 4 ini mencapai 3,8. Nah, ini baru gaji ya bersama dengan tunjangan-tunjangan yang Bapak Ibu dapatkan. Nah, pembicaraan terkait TPP alias tamsil ini memang pernah disampaikan oleh bagian pejabat Direktorat Perimbangan ya, Perimbangan Keuangan Daerah. Sebagaimana disampaikan bahwa TPP ataupun tamsil itu merupakan kebijakan daerah. Bagaimana sih sebenarnya? Coba kita dengar dulu sebelum nanti kita bahas, kita tunjukkan regulasi pembagian ataupun pembayaran TPP untuk rekan-rekan ASN P3K. Karena di sini kami memiliki rekapannya terkait pembayaran TPP ya, tunjangan tambahan penghasilan per bulan untuk rekan-rekan ASN P3K. Oke, baik kita dengarkan dulu kebijakan dari pemerintah pusat. Utamakan ini P3K. BTT tarik untuk cover P3K. Jangan orang sudah kerja apalagi sudah SPMT, Bapak Ibu nggak bayar, demo nanti. Belum lagi nanti masalah honorer, ini P3K yang sekarang depan mata aja nggak ada gitu ya. Oke, kemudian ini kita tegaskan lagi terkait dengan perhitungan-perhitungannya ya. Tadi sudah dijelaskan terkait dengan 25% DTU dan lain-lain. Di dalam nomenklaturnya kita mintakan untuk P3K ini ada di belanja pegawai. Di provinsi ini yang sebelah kiri, yang sebelah kanan ini untuk kabupaten kota. Di kegiatan 101, di kabupaten kota di 201 ya. Di program kepegawaian daerah, pengadaan, perhentian dan informasi kepegawaian. Gajinya sudah ada ya Bapak Ibu, di dalam kodifikasi ada belanja gaji pokoknya dan tunjangan serta iuran dan TPP-nya. Ya, silakan. Kalau TPP itu sunnah. Sekali lagi sunnah. Bapak Ibu kalau kemampuan keuangan daerah Bapak Ibu sanggup, silakan berikan. Tapi kalau tidak, itu kembali ke kebijakan Pemda Bapak Ibu masing-masing. Nah, dari penjelasan itu Bapak Ibu kita ketahui bahwa sebenarnya memang jelas bahwa untuk TPP ini merupakan kebijakan daerah ya. Nah, maka kalau kita lihat di sini ada beberapa aturan seperti Pergub ya, peraturan gubernur misalnya ini adalah Bupati Lamongan yang memberikan penjelasan terkait peraturan tambahan penghasilan pegawai pemerintah, pegawai ASN ya untuk pemerintah Kabupaten Lamongan.
Di sini berarti jika ada seperti ini, maka rekan-rekan akan mendapatkan TPP ataupun tamsil yang kita istilahkan untuk ASN termasuk juga P3K. Di sini ada banyak sekali halaman. Kemudian contoh lain ada di wilayah misalnya di Provinsi Jambi, ya ini di Bupati ataupun Kabupaten Batanghari. Ini juga untuk tahun 2020 pada hakikatnya sama. Ini juga merupakan pergub tentang tambah penghasilan pegawai ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Batanghari. Nah, kami sendiri juga memiliki informasi peraturan yang menjelaskan tentang TPP, di mana ini dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tentang pedoman pemberian TPP ya. Nah, TPP pembayaran tambahan penghasilan pegawai ASN di lingkungan Provinsi Kepulauan Riau. Nah, di sini Bapak Ibu di beberapa poin penting saja kita lihat berkenaan dengan pembayaran lah ya. Nah, ini banyak sekali. Ini bisa kita lihat Bapak Ibu bagaimana ini intinya pada prinsipnya Bapak Ibu yang mendapatkan ini dihitung dari kinerja ya. Namanya juga kinerja. Maka ini sekarang heboh lagi pencairan gaji 13 di mana mendapatkan tukin sebanyak 50%. Nah, ini rekan-rekan ASN P3K di Kepri sudah juga mendapatkan tukin 50%. Nah, di sini di poin pasal 29 disebutkan TPP ini dianggarkan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Kepulauan Riau. Tentu saja ini tergantung dari daerah Bapak Ibu. Lalu TPP dibayarkan setiap bulan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Besaran TPP bagi calon pegawai negeri sipil ini tentu saja 80% ya. Dari besaran TPP setingkat dengan jabatan pelaksana sesuai dengan kategori kelas jabatannya sampai dengan terbitnya keputusan CPNS menjadi PNS. Ini jelas untuk rekan-rekan yang CPNS mendapatkan 80% terlebih dahulu. Kemudian, dalam hal setelah terbitnya keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat 3, belum ditetapkan kelas jabatannya atau tidak tersedianya kotak ataupun wadah jabatan pada peta jabatan, maka TPP ASN diberikan sebesar 100% dari nilai TPP ASN kelas jabatan terendah sesuai dengan jenis jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, kemudian untuk besaran TPP bagi PNS dan P3K yang belum diangkat menjadi pegawai pejabat fungsional memperoleh TPP setingkat jabatan pelaksana sesuai kategori kelas jabatan. Nah, ini adalah aturan pembayaran TPP untuk khususnya di Provinsi Kepulauan Riau dan pada prinsipnya sesuai dengan ketentuan peraturan masing-masing daerah. Seperti contoh tadi kita lihat di daerah Batanghari, kemudian juga di wilayah Lamongan. Ini tentu saja memuat informasi terkait pembayaran TPP. Nah, Bapak Ibu, berkenaan dengan hal itu, ini kita lihat ada rincian daripada TPP untuk pegawai pemerintah pendidik ya, tenaga pendidikan ya, pegawai pemerintah bidang kerja ASN P3K pada SMA, SMK, dan SLB di wilayah Kota Batam. Nah, ini untuk wilayah Kota Batam di Provinsi Kepulauan Riau. Nah, ini adalah rinciannya Bapak Ibu. Kita lihat segini saja dulu. Nah, tunjangan tambahan penghasilan untuk rekan-rekan yang ada di Kepri ini, khususnya di wilayah Batam itu, adalah sebesar Rp2.929.500. Ini di luar daripada gaji yang tadi ya. Di luar daripada gaji ini ya. Yang kemarin juga pernah kami bahas videonya bahwa rekan-rekan sudah menerima gaji dan TPP. Nah, kemudian kita lihat di sini, ternyata di sini ada pemotongan untuk PPh pasal 21-nya sebesar sekian persen berjumlah 146.000. Lalu ada juga potongan BPJS 1%. Nah, jadi BPJS itu dipotong juga terhadap anggaran TPP yang mestinya diterima oleh rekan-rekan ASN P3K. Sehingga total akhir yang diterima oleh rekan-rekan di wilayah Kota Batam itu besarnya adalah Rp2.753.730. Nah, ini artinya ditambahkan ya dengan gaji dan tunjangan. Nah, pada slip gaji rekan-rekan ASN P3K di wilayah Kepri, kita lihat Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu kita lihat rincian saldo yang diterima oleh rekan-rekan ini berjumlah 6 juta lebih ini adalah bersumber dari pembayaran gajinya. Nah, ini gaji sebesar 3.558.000. Ini untuk golongan ataupun untuk rekan-rekan yang memiliki anak 3 ya. Kemudian tunjangan TPP-nya, ini TPP ya, tunjangan guru ini untuk TPP ataupun tamsil berjumlah Rp2.753.730.
730. Nah, kita cocokkan di sini Bapak Ibu. Nah, ya sama ya. TPP yang diterima oleh rekan-rekan yang berstatus ASN P3K berjumlah Rp2.753.730. Nah, artinya kebijakan pembayaran TPP ini jelas sekali adalah memang tidak sama di setiap daerah. Tentu saja Bapak Ibu nanti perlu mengetahui informasi dari masing-masing Pemda untuk memastikan apakah Bapak Ibu ini mendapatkan tamsil ataupun TPP dan berapa besarannya tergantung daripada keputusan peraturan Bupati ataupun Wali Kota ataupun Gubernur di wilayah Bapak Ibu terkait besaran tambahan penghasilan yang mestinya Bapak Ibu terima. Karena ini sangat penting sekali, karena ini menjadi kecemburuan sosial bagi rekan-rekan guru yang tidak mendapatkan TPP ataupun mendapatkan TPP yang sangat kecil di beberapa wilayah. Demikian Bapak Ibu update terkait gaji, tunjangan, dan TPP rekan-rekan yang lolos tahap 1 dan tahap 2 ASN P3K tahun 2021. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.